Nah, kalau saat ini di layar ibu-ibu sekalian ada tulisan this meeting is being recorded atau meeting ini sedang direkam Bu ya. Pilih saja yang got it atau continue Bu ya. Oke, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Pertama-tama yang terhormat kepada Lurah Kelurahan Gandaria Utara ya, Bapak Muhammad Hasan. Yang terhormat kepada Masya Allah ya, Ibu Ketua TPPKK Kelurahan Gandaria Selatan, Ibu Setiawati ya. Saya yang selama ini kurang 1 minggu ini membantu saya koordinasi untuk mengadakan acara Zoom meeting pada siang hari ini. Yang terhormat kepada Kasih Kesra Kelurahan Gandaria Utara, tidak lupa saya sebutkan mungkin di sini ada Kasih Ekbang ya, kepada pengurus PKK Kelurahan, ya, PKK RW, mungkin di sini juga ada kader Jumantik, kader Dasa Wisma, ya, Ketua Posyandu, ya, pengelola Air Petra, dan semua para hadirin yang hadir pada siang hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada ibu-ibu sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini Bu ya, alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat kesehatan ya. Karena menurut saya nikmat kesehatan itu salah satu nikmat yang paling mahal Bu. Benar nggak Bu? Karena kalau kita sakit kita nggak bisa ke sini ke situ Bu ya, nggak bisa makan ini makan itu. Apalagi di saat pandemi seperti saat ini. Walaupun vaksin sudah ditemukan, obat sedang diupayakan, tapi tetap Bu ya, kesehatan menjadi sesuatu yang sangat mahal. Salawat serta salam adalah kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga, dan insya Allah kita Bu ya, yang menjadi pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu-ibu, mohon izin ibu-ibu, mungkin saya memperkenalkan diri dulu Bu ya. Karena di sini pertama kali nih Bu, saya ketemu dengan ibu-ibu hebat-hebat yang ada di sini, ibu-ibu PKK yang ada di Kelurahan Gandaria Utara. Ya, karena ada istilah tak kenal maka tak sayang Bu ya. Izin saya memperkenalkan diri, nama saya Gifari Dimas Bu. Atau biasa dipanggil Mas Gifari boleh, Mas Dimas boleh. Saya dari Rumah Sosial Kutub Bu ya. Alhamdulillah saat ini saya diberikan amanah Bu sebagai penanggung jawab program sedekah minyak jelantah di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Nah, salah satunya yaitu Gandaria Utara ini Bu ya gitu. Mas Dimas, sebenarnya singkatnya kita mau ngapain hari ini Mas Dimas? Lama nggak Mas Dimas? Nah, insya Allah nggak lama Bu ya, kurang lebih sekitar 1 jam ke depan Bu. Itu karena nanti jam 2:30 juga ada sesi dari kelurahan lain Bu ya. Jadi kita nanti insya Allah cuma 1 jam ke depan. Nah, yang mau dibahas itu apa? Yaitu tentang sedekah minyak jelantah Bu. Di mana nanti di program sedekah minyak jelantah ini ada keterlibatan PKK Bu. Jadi PKK juga ikut ya untuk membuat sedekah minyak jelantah. Nah, gimana teknisnya? Apa alasannya nanti saya paparkan di materi Bu gitu. Nah, izin Bu saya menyampaikan Bu ya susunan acara pada siang hari ini kita buat simpel saja Bu. Nanti yang pertama ada pembukaan Bu ya. Kedua nanti ada kata sambutan dari pihak kelurahan Bu ya gitu. Yang ketiga nanti pemaparan materi langsung dari saya Bu gitu. Yang keempat mungkin nanti kita tanya jawab Bu ya, habis itu penutup. Nah, kita buat simpel saja seperti itu Bu ya. Oke, yang pertama kita langsung saja Bu ke pembukaan acara. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mungkin dari pihak kelurahan, dari Ibu Ketua TPPKK atau Pak Lurah nih, ada 1 kata 2 kata yang ingin disampaikan, silahkan. Bapak, Ibu. Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dari narasumber ini dari Rumah Kutub
Yang saya hormati Kasih Ekbang LH, Bapak Rengga. Yang saya hormati Kasih Kesra, Bapak Yildisman. Yang saya hormati Ketua dan para anggota tim penggerak PKK Kelurahan Gandaria Utara. Yang saya hormati juga perwakilan dari Daswaisma dan juga koordinator Jumantik. Hadir juga dari kader Posyandu ya, Posyandu dan Herpetra Wijaya serta Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur sehingga kita bisa dapat mengikuti kegiatan sosialisasi tentunya ini program pemberdayaan masyarakat walaupun memang kita melalui Zoom meeting. Memang kita ketahui bahwa sekarang ini masih kita melaksanakan PPKM mikro sehingga kita tidak bisa bertatap muka, dan pada kesempatan ini alhamdulillah ini dari Rumah Kutub ya bisa melaksanakan kegiatan ini walaupun melalui Zoom meeting. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya kegiatan ini sangat saya apresiasi penuh, terutama dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat ya di bidang lingkungan hidup, ini melalui program Kampung Tersenyum. Tentunya kegiatan ini berkolaborasi antara pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Rumah Sosial Kutub untuk melahirkan tadi yang disebutkan itu program sedekah minyak jelantah ya, program minyak jelantah. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih ini terutama dari Rumah Sosial Kutub dan juga Bapak Ibu yang telah hadir menyenggangkan waktunya dalam mengikuti sosialisasi program pemberdayaan masyarakat ini. Tentunya kami dari pihak kelurahan mengucapkan banyak terima kasih juga pada Rumah Sosial Kutub ya yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, yang mana memang kita ketahui bahwa minyak ini tentunya banyak yang tidak dimanfaatkan atau minyak bekas tidak dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga setelah dipakai dibuang, ini menyebabkan terjadinya limbah sehingga pada kesempatan ini dari Rumah Sosial Kutub ini dapat memanfaatkan apa sih kegunaan atau minyak jelantah ya, minyak bekas ini nanti tentunya kita dengarkan dari paparan dari para narasumber. Kesempatan ini juga saya mengajak seluruh kader Daswaisma, kader Jumantik, dan juga tim penggerak PKK ikut serta dalam arti mensukseskan program daripada Rumah Sosial Kutub ini. Saya rasa tidak banyak yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Nanti juga Bapak Kasih LH, Kasih Kesra, terus ikut memantau kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan minyak jelantah ini. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada Bapak Lurah ya, Bapak Muhammad Hasan, untuk kata sambutannya Pak. Masya Allah. Semoga Bapak selalu diberi kesehatan selalu Pak ya.
Amin. Amin. Nanti Pak mohon izin titip salam saya Pak ya untuk semua yang ada di keluarga dari utara Pak ya. Misalnya yang saat ini belum hadir ataupun nanti sudah hadir, tolong titipkan salam saya Pak ya. Ya. Oke. Baik Ibu, Bapak-bapak sekalian, tadi kita sudah sama-sama mendengar kata sambutan dari pihak kelurahan langsung ya disampaikan oleh Lurah Kelurahan Gandaria Utara. Nah selanjutnya yaitu pemaparan materi Bu ya, yang insya Allah nanti akan saya tampilkan. Nah tapi sebelum ke pemaparan materi Bu, mohon izin. Yang pertama, nanti insya Allah ada link presensi Bu ya, buat hari atau link absensi buat siang hari ini. Jadi nanti tolong linknya diisi Bu ya. Gitu. Nah ini saya kirimkan linknya di kolom chat Bu. Sebentar saya ketikkan dulu Bu ya. Nah, Bu, di kolom chat sudah saya kirimkan link presensi. Jadi nanti tolong Bu ya, sebelum acaranya selesai nanti diisi dulu Bu ya gitu. Nah, yang kedua, pada saat pemaparan materi nanti Bu, ada slide yang ini saya tampilkan. Jadi pemaparan materinya bukan hanya secara lisan, tapi juga ada secara visualnya Bu ya, ada yang dilihat. Nah, jadi untuk pemaparan materi saya izin share screen Bu, biar nanti sama-sama kita bisa melihat Bu ya. Pemaparan materinya. Ini saya izin share screen ke ibu-ibu sekalian. Nah, oke ibu-ibu. Sebelum saya melanjut lagi Bu, saya mau konfirmasi dua hal Bu. Yang pertama, apakah suara saya sudah terdengar jelas Bu? Jelas. Jelas Bu ya, alhamdulillah. Yang kedua, apakah ibu-ibu sudah bisa melihat materinya Bu? Yang ada foto Pak Isnawa, Bu Sari, dan juga judulnya ini Bu? Ya, bisa jelas. Ya? Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ibu sudah bisa mendengar suara saya dan juga melihat materinya Bu ya gitu. Nah, izin juga Bu nanti untuk 20 menit ke depan saya mute dulu semuanya ya Bu ya. Jadi pada saat pemaparan materi tidak ada suara yang tumpang tindih Bu. Jadi izin saya mute dulu Bu ya. Nah, Mas Dimas sebenarnya hari ini mau ngapain sih Mas Dimas? Apa sih yang mau diomongin? Nah, gitu Bu. Jadi pada hari ini, pada siang hari ini Bu, sekitar ya 20 menit ke depan kita ngomong ini Bu. Kita akan ngebahas tentang ini Bu ya. Optimasi program Kampung Tersenyum di Jakarta Selatan Bu ya. Atau ya biasa mungkin diketahui di masyarakat terus sedekah minyak jelantah Bu. Nah, jadi Bu sebenarnya program sedekah minyak jelantah atau Kampung Tersenyum ini bukan program yang baru Bu ya. Ini adalah program yang sudah lama Bu. Kami pertama kali mendapatkan surat instruksi wali kota nomor 22 tahun 2020 itu di bulan Februari Bu. Di bulan Februari tahun 2020. Jadi sudah lama Bu ya, sudah hampir 2 tahun. Dan ini merupakan salah satu program pemerintah Jakarta Selatan. Berjalannya waktu Bu ya, ternyata kami melihat nih Bu, ya ada yang bisa dioptimalkan, ada yang bisa ditingkatkan tentunya. Nah, oleh karena itu di bulan Maret kemarin Bu ya, Maret kemarin tahun 2021 sebelum puasa kami melakukan rapat, kami melakukan evaluasi Bu. Ya, bersama siapa? Bersama ini Bu. Bersama PLT Wali Kota Jakarta Selatan, Bapak Isnawa Aji, ya. Dan juga tentunya ada ibunya juga Bu. Ibu Ketua TP PKK Kota Jakarta Selatan, Ibu Sari Jiatmi Isnawa Aji. Tuh. Nah, apa Mas Dimas yang dibahas? Yang dibahas banyak, Bu. Tapi salah satu hasil yang kami dapatkan adalah Ibu Sari, Bu ya, yang ini itu memberikan saran, memberikan masukan, Mas Dimas, untuk kedepannya program sedekah minyak jelantah bisa nggak Mas Dimas ajak juga anggota PKK-nya? Ya gitu. Nah makanya kali ini kita judulnya optimasi Bu ya, bukan implementasi atau bukan sosialisasi. Kenapa? Karena memang kita mau mengoptimalkan dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan kolaborasi, meningkatkan kerjasama, Bu ya, antar Rumah Sosial Kutub, PKK, dan juga pemerintah Kota Jakarta Selatan. Nah, Bu, izin menyampaikan Bu ya, ini kurang lebih topik pembahasan kita pada siang hari ini Bu. Tidak banyak Bu, tidak banyak ya.
Yang pertama, izin nanti saya tampil menyampaikan tentang rumah sosial kutub, Bu ya, dan tersenyum. Nah, mungkin di sini Ibu-ibu ada yang masih bertanya, Bu ya, gitu. Mas Dimas, itu kutub tuh kutub apa, Mas Dimas? Kutub selatan atau kutub utara? Atau kutub timur, Mas Dimas? Terus kenapa nama programnya tersenyum? Nah, itu nanti jadi izin saya jelaskan sedikit, Bu ya. Nah, baru nanti setelah itu saya sharing atau memberitahu mengenai kondisi saat ini dari program sedekah minyak jelantah, Bu. Karena kalau kita mau mengoptimalkan sesuatu, kita harus tahu dulu, Bu ya, yang mau dioptimalkan apa. Baru nanti yang terakhir itu rencana 3 bulan program, Bu, gitu ya. Jadi sedikit catatan, Bu, sebelum saya mulai, Bu ya. Yang pertama, kalau misalnya nanti ibu-ibu lagi bikin sosialisasi ini tiba-tiba ketinggalan, Bu. Tenang saja, Bu. Kenapa? Karena nanti materi ini beserta rekaman ini akan saya share, akan saya sebar ke ibu-ibu sekalian. Jadi ibu-ibu bisa tonton ulang atau bisa baca ulang. Bu ya, gitu. Oke, izin saya langsung ke pertama saja, Bu ya. Tentang rumah sosial kutub, Bu. Nah, gitu ya. Mas Dimas, itu kutub itu kutub apa, Mas Dimas ya? Kutub itu merupakan singkatan, Bu. Ya, yang ini, Bu ya, yang ini, Bu. Ini singkatan dari apa? Dari komunitas tahajud berantai. Ya, kutub itu komunitas tahajud berantai, di mana komunitas ini berdiri, Bu ya, di tahun 2013. 5 tahun perjalanan, di tahun 2018 kami membuat, Bu, yayasan. Namanya Yayasan Rumah Sosial Kutub. Kenapa? Karena kami ingin memberikan manfaat yang lebih luas lagi dan lebih hebat lagi tentunya. Ya. Yayasan Rumah Sosial Kutub ini yayasan apa, Mas Dimas? Itu adalah lembaga ziswah, Bu. Ya, lembaga yang mengelola dana zakat, wakaf, infak, dan sodakoh, Bu ya. Jadi mirip-mirip lah, Bu. Seperti ACT, rumah zakat, dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah Rumah Sosial Kutub ini sudah mendapatkan izin juga, Bu ya, secara kelembagaan maupun secara operasional. Secara kelembagaan kami mendapatkan SK dari Kementerian Hukum dan HAM, Bu. Kalau secara operasional kami merupakan juga forum zakat, Bu ya, gitu. Nah, salah satu, Bu, program yang ada di Rumah Sosial Kutub namanya Tersenyum, Bu. Nah, jadi di Rumah Sosial Kutub ada program namanya Tersenyum, Bu. Yang ini, Bu ya. Yang ada daun lagi tersenyum ini, Bu, ini merupakan logonya. Tersenyum juga merupakan singkatan, Ibu-ibu. Ya, singkatan dari apa, Mas Dimas? Singkatan dari terima sedekah minyak jelantah untuk mereka. Terima sedekah minyak jelantah untuk mereka. Ya, gitu. Nah, di mana dengan program Tersenyum ini kami mempunyai tujuan untuk apa? Mengajak masyarakat untuk hidup sehat, hidup bersih, dan hidup berkah, Ibu-ibu. Yang pertama, hidup sehat, Bu ya, go health. Nah, di sini coba saya tanya nih ke ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu biasanya kalau mau masak menggunakan minyak goreng, minyak gorengnya digunakan berapa kali? Sekali, 2 kali, 3 kali, atau 10 kali? Mungkin ibu-ibu yang keren-keren ada di Gandero Utara sudah tahu, Bu ya, gitu. Nah, berapa banyak sih, Mas Dimas, maksimumnya? Menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, minyak goreng itu sebaiknya digunakan maksimum mentok-mentoknya, Bu. Paling banyak itu 3 kali. Nggak boleh lebih. Kenapa? Karena minyak goreng itu mempunyai senyawa karsinogenik namanya, Bu, yang bisa memicu penyakit kanker. Nah, senyawa ini yang bahaya, Bu. Ya, walaupun saya akuin, Bu ya, kalau kita goreng ayam, goreng ikan pakai minyak yang hitam-hitam, Bu. Apalagi buat sambal, Bu. Sedapnya, Bu, tapi itu nggak sehat, Bu ya, gitu. Yang kedua, go green nih, Bu. Go green. Go green itu hidup bersih atau hidup ramah lingkungan. Ya. Di mana coba saya tanya dulu, Bu, sebelum saya lanjut. Jawab jujur, jawab dalam hati. Ibu-ibu biasanya kalau masak, minyaknya diapain setelah itu? Mungkin ya ibu-ibu yang ada di sini sudah pada tahu, Bu ya, minyaknya tidak dibuang tapi dikumpulkan. Nah, tapi masih ada, Bu, ibu-ibu di luar sana di mana minyak jelantahnya dibuang sembarangan. Di mana minyak goreng ini kan kalau dibuang itu dia ya lemak, Bu ya. Kalau ketemu sabun dia bisa mampet. Nah, makanya jangan buang minyak jelantah ke selokan, got, tanah atau wastafel, Bu. Ya, karena nanti gumpalan itu, Bu ya, gumpalan minyak goreng ketemu sabun tadi itulah bisa menyebabkan mampet.
Jangankan di musim hujan, Bu, di musim kemarau saja itu bisa banjir, Bu, apalagi bau, Bu, ya gitu. Nah, ini ketiga, Bu, Go Berkah. Mungkin ini, Bu, ya yang membedakan antara program ini dengan program yang ada di seluruh dunia, Bu. Masya Allah ya. Yaitu apa? Hidup berkah. Di mana dengan hidup berkah ini kami mengajak masyarakat Bu, untuk bersedekah. Coba saya tanya ke ibu-ibu sekalian, jawab jujur dan jawab dalam hati. Ibu-ibu kalau bersedekah biasanya menggunakan apa? Pasti kebanyakan dari kita menggunakan uang, Bu, ya. Atau menggunakan tenaga, atau menggunakan barang-barang. Ya, walaupun dia sering masih kita gunakan. Tapi dengan program Tersenyum ini kami mengajak masyarakat, Bu, untuk bersedekah menggunakan limbah. Salah satunya minyak jelantah. Nah, jadi harapan kami, Bu, dengan adanya program Tersenyum ini bukan cuma warganya yang tersenyum, Bu, bukan cuma bahagia warganya, tapi bahagia warganya, bersih juga kotanya gitu, Bu. Nah, Mas Dimas, kami sudah tahu Mas Dimas. Ternyata, oh ini dari Rumah Sosial Kutub toh. Kayak ini juga, kami sudah tahu juga Mas Dimas. Nama programnya Tersenyum Sedekah Minyak Jelantah. Terus kondisi saat ini seperti apa Mas Dimas? Kata Mas Dimas, ini programnya sudah berjalan hampir 2 tahun. Nah ini Bu, ini merupakan data dari program Sedekah Minyak Jelantah saat ini Bu ya. Yang pertama, setiap bulan Bu, nah yang ini Bu, setiap bulan di Jakarta Selatan saja Bu ya, itu ada 14.000 liter limbah minyak jelantah Bu. Masya Allah Bu ya, banyak banget Bu. Kurang lebih ini ada 13 ton loh Bu. Ya, ibu-ibu kalau tuang minyak ini bisa buat kolam ikan lele Bu ya, karena memang banyak. Nah, dari 14.000 liter ini ada dana sedekah yang terkumpul. Berapa Bu? Sekitar 500 juta setiap bulan. Nah, tuh Bu. Ya, kapan lagi ya ibu-ibu bisa bersedekah 500 juta lagi nominalnya setiap bulan. Masya Allah Bu ya gitu. Kadang kita sedekah 5.000, 10.000 aja muter 7 keliling mikirnya Bu ya. Apalagi sedekah 50.000 Bu gitu ya. Udahlah besok aja sedekahnya, besok-besok tukang batagor, tukang cilok, tukang somai lewat malah jajan gak jadi sedekah Bu ya gitu. Nah, dengan program Tersenyum ternyata bisa bersedekah Bu 500 juta setiap bulan. Nah, dari ini Bu yang mau saya sampaikan juga Bu ya. Dari 65 kelurahan yang ada di Jakarta Selatan. Berapa Bu? 65 kelurahan di Jakarta Selatan. Ada 10 kelurahan yang sudah kami sebut optimal, ya. Itu ada 10 kelurahan, yaitu apa? Kelurahan yang berhasil mengumpulkan lebih daripada 30 jerigen, Bu. Itu. Ada juga 37 kelurahan yang mengumpulkan 1 hingga 30 jerigen setiap bulan. Itu Bu ya. Nah, ada juga 18 kelurahan yang mengumpulkan masih 0 jerigen Bu setiap bulannya. Itu Bu ya. Nah, walaupun ibu-ibu, Bu ya, sosialisasi di tingkat seluruh kelurahan itu sudah semua, Bu. Jadi pertama kali kami mendapatkan surat instruksi wali kota, kami sudah sosialisasi, Bu, gitu. Tapi masih saja hal ini terjadian, Bu, ya. Kenapa Mas kok masih kejadian? Karena kami menemukan kendala, Ibu-ibu. Ya, kendala pada saat menjalankan program ini. Apa saja kendalanya? Yang pertama, koordinasi dengan PIC yang ada di kecamatan, kelurahan atau RW yang belum optimal, Bu. Ya, gitu. Maksudnya apa sih Mas Dimas? Maksudnya gini, Bu. Ya, antara gini, biasanya Bu ya, program ini di kelurahan itu dipegang oleh kalau nggak dengan Kasih Ekbang, dengan lurahnya secara langsung. Nah, bayangin Bu, satu PIC ini, PIC itu penanggung jawab Bu ya, atau person in charge, penanggung jawab Bu atau koordinator. Ya, di mana Bu ya, bayangin satu orang ini yang melakukan semuanya. Yang koordinasi, yang pencatatan, penjemputan, pendekat ke masyarakat, ngajakin masyarakat bersedekah dan lain sebagainya. Oleh karena itu ke depannya Bu ya, nanti kami mau bagi Bu gitu. Di mana di sini ada keterlibatan PKK ya. Jadi nanti untuk ngajakin masyarakatnya, untuk pendekatan ke masyarakat itu nanti dari ibu-ibu PKK-nya. Kalau untuk penjemputan tetap nanti dari PPSU-nya seperti itu Bu ya gitu. Karena kan berat Bu ya. Berat minyak jelantah itu yang 18 liter kurang lebih 17 kilo Bu.
17 kilo itu kalau di misalnya ada 10 jerigen saja 170 kilo. Wah, berotot ibu-ibunya ya gitu. Nah, yang kedua kendala yang kami temukan yaitu tingkat partisipasi RW yang belum maksimal, Bu. Maksudnya apa sih, Mas Dimas? Maksudnya gini, Bu. Dari di Jakarta Selatan kurang lebih ada 600 RW. 600 RW. Dari 600 RW ini baru ada 60 RW yang ikut, Bu. Ya 60-70-an lah, Bu, atau sekitar 10%, Bu, ya gitu. Nah, bayangin, Bu. Sisanya kemana? Belum ikut. Nah, ini mau kita tingkatkan juga, Bu, ya gitu. Yang ketiga, ruang lingkupnya belum berjalan dengan baik, Bu. Nah, maksudnya apa sih, Mas Dimas? Gitu ya. Maksudnya gini, Bu, ya. Antara kecamatan, kelurahan, RW kadang masih tumpang tindih, Ibu-ibu sekalian. Ya, contohnya saya sedekah ke kecamatan, minyak jelantah. Tiba-tiba nanti dari kelurahan nanya, Mas Dimas, kok kamu nggak sedekah sih? Saya jawab, saya sudah, Bu, sedekah ke kecamatan. Kenapa nggak sedekahnya ke kelurahan? Kenapa nggak sedekahnya ke RW? Seperti itu, Bu, ya. Nah, alhamdulillah, Bu. 3 kendala ini kami bawa rapat bersama wali kota, Bu, Jakarta Selatan kemarin. Nah, alhamdulillahnya 3 kendala kami mendapatkan 3 solusi juga. Apa saja solusinya, Bu, ya? Nah, yang pertama nanti mohon izin, Bu, ya. Mohon izin nanti dari anggota PKK yang ada di Kelurahan Gandaria Utara ini akan menjadi salah satu PIC, Bu, ya. Menjadi satu PIC yang ada di kelurahan, ya. Ya nanti bekerja sama, Bu. Nah, ngapain Mas Dimas tugas PIC ini dari PKK? Ya, tugasnya nanti ya sebagai koordinator lah, Bu, ya. Atau yang sering koordinasi atau nanti yang sering chattingan lah, Bu, antara Ibu, saya dan juga nanti dari pihak kasih ekbanknya gitu, Bu, ya. Gitu. Dari mana Mas Dimas PIC ini? PIC ini bisa dari PKK secara keseluruhan atau Pokja 3-nya, Bu. Gitu ya. Yang kedua, nanti pengumpulan data, Bu. Ya. Nah, data apa yang mau dikumpulkan? Ada 2, Bu. Sederhananya, Bu, ya, data yang pertama data RW, dan yang kedua ada data UMKM. Ya. Data RW-nya untuk apa? Data RW nanti mau dipisahkan dulu, Bu. Mana RW yang sudah bergabung, mana RW yang belum bergabung. RW yang sudah bergabung mau ditingkatkan, Bu, ya. RW yang belum bergabung mau disosialisasikan. Nah, begitupun dengan data UMKM, Bu. Nah, jadi nanti untuk sekarang akan ada pendekatan ke UMKM-nya gitu, Bu, ya. Nanti baru yang ketiga ada pembagian, Bu, area-area atau sektor-sektor, Bu, ya. Dari kecamatan, kelurahan, dan RW, Bu. Gitu. Jadi nanti kecamatan ngumpulin minyak jelantah dari sektor apa saja, kelurahan dari sektor apa saja, dan RW dari sektor apa saja. Oke, Mas Dimas, kami sudah tahu, Mas Dimas. Nama programnya Rumah Sosial Kutub. Nama programnya tersenyum, Bu, ya, dari Rumah Sosial Kutub. Nah, kami juga sudah tahu, Mas Dimas, ternyata ada beberapa kondisi saat ini, ada beberapa kendala dan juga solusi. Terus ke depannya kita mau ngapain, Mas Dimas? Maksud Mas Dimas ngomongin di sini mau ngapain? Nah, ini, Bu. Ini inti presentasi saya pada siang hari ini, Bu, ya. Yang pertama saya punya, Bu. Ya, saya punya namanya timeline atau jadwal kegiatan, Bu, ya, atau agenda bulanan lah, Bu, gitu. Nah, di sini ada tabel, Bu, ya, ada bulan dan juga kegiatan, Bu. Di sini ada bulan Mei. Alhamdulillah di bulan Mei kemarin kami sudah melakukan 3 kegiatan, Bu, ya. Nah, yang pertama apa, Bu? Yang pertama sudah melakukan koordinasi bersama PKK Kota, Sudin LH, dan juga tentunya Wali Kota Jakarta Selatan. Yang kedua, sudah menandatangani, Bu, surat tindak lanjut program. Jadi, kalau ibu-ibunya nanya di sini, Mas Dimas, ini kerjasama dengan PKK yang ada di semua kecamatan dan kelurahan resmi nggak? Jawabannya resmi, Bu. Gitu. Yang ketiga, melakukan webinar umum, Bu, ya. Nah, mungkin di sini ibu-ibu ada yang sebagian sudah ikut, Bu. Karena dulu pesertanya adalah Pokja 3 se-Jakarta Selatan, gitu, Bu, ya. Nah, untuk bulan Juni, Juli, dan Agustus, Bu, programnya sama, Bu. Kegiatannya kurang lebih sama. Yaitu apa? Menunjuk PIC dan juga pengumpulan data. Ya, gitu. Jadi PIC ini nanti yang dari kelurahan, Bu, ya, dari PKK-nya. Nanti pengumpulan datanya yang tadi Bu RT atau sama UMKM, RW sama UMKM, Bu, ya, gitu. Nah, untuk format pengumpulan datanya sudah saya siapkan, Ibu-ibu, ya. Jadi nanti ibu-ibu sekalian di sini untuk format pengumpulan datanya sudah saya siapkan, tinggal diisi saja, Bu. Tidak perlu mikir lagi data apa sih yang mau dikumpulkan dan formatnya seperti apa, ya, Bu, ya. Baru nanti di bulan Agustus sama-sama, Bu. Insya Allah kalau tidak ada halangan nanti, Bu, ya,
akan ada evaluasi bersama Bu ya, atau bahasa pemerintahannya MONEF Bu ya, monitoring dan evaluasi. Itu. Oke Bu ya. Oke. Sebentar Bu, saya restart PPT dulu Bu ya. Nah, nah gitu Bu ya. Jadi insya Allah di akhir bulan ini Bu, di bulan Agustus akan ada monitoring Bu ya. Monitoring dan evaluasi di kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Nah Mas Dimas, kalau kami Mas Dimas mau mengimplementasikan dari optimasi ini, langkah-langkah yang harus kami lakukan apa Mas Dimas? Gitu. Langkah-langkah yang harus kami lakukan apa Mas Dimas? Nah ini Bu, ini merupakan langkah-langkah Bu ya dari program optimasi ini Bu. Ya, yang pertama pasti kami melakukan edukasi Bu. Ya, edukasi. Di mana edukasi ini ya kita melakukan Zoom meeting seperti ini Bu ya. Zoom meeting seperti ini di mana nanti saya sharing Bu gitu mengenai sedekah minyak jelantah. Nah, edukasi ini alhamdulillah sudah berjenjang Bu ya. Sudah berjenjang. Kami kemarin alhamdulillah di bulan Maret, April, Mei itu sudah ke tingkat wali kota Bu. Bulan lalu sudah ke tingkat kecamatan. Dan bulan ini Bu, sampai bulan Juli dan Agustus nanti ke tingkat kelurahan yang ada di Jakarta Selatan Bu. Tidak menutup kemungkinan ke depannya akan ada Bu sosialisasi atau edukasi ke tingkat RW gitu Bu ya. Nah, selanjutnya harapannya gini Bu, setelah edukasi ibu-ibu mulai mengumpulkan minyak jelantah. Ya, bisa misalnya dikumpulkan dulu Bu. Setelah ibu-ibu masak dikumpulkan minyak jelantahnya di wadah-wadah kecil Bu ya. Misalnya di botol aqua, kaleng kongguan dan lain sebagainya gitu. Nah, setelah nanti dikumpulkan di wadah-wadah kecil, minyak jelantahnya nanti akan dikumpulkan di dirijen seperti ini Bu. Dirijen yang 18 liter Bu ya. Gitu. Di mana di dirijen ini ada stikernya. Di stiker itu ada logo Rumah Sosial Kutub, logo PKK dan logo Sudin LH. Tuh. Nah, jerigennya bagaimana Mas Dimas? Jerigennya nanti akan kami fasilitasi, akan kami siapkan. Berapa banyak Mas Dimas seperlunya? Kalau misalnya di tempat ibu-ibu sekalian di Gandaria Utara, mau minta 10, kami sediakan 10. Mau minta 100, kami sediakan 100. Tapi biasanya Bu, kami sediakan 1 RT 1. Berapa Bu? 1 RT 1. Atau kalau sekarang ada PKK-nya mau dibuat satu kadernya satu, bolehlah Bu ya. Nanti kita sepakatin saja ke depannya. Nah, setelah dikumpulkan, diapain harapannya nanti minyak jelantahnya dijemput tentunya Bu. Dan penjemputannya gimana Mas Dimas? Untuk penjemputannya nanti biasa gini Bu, biasa yang sudah berjalan itu minyak jelantahnya akan ditempatkan di RT-RT atau di RW-RW Bu. Nah, ketika jerigen sudah penuh, jerigen ini akan dijemput oleh PPSU Bu dari RT dan RW-nya. Dijemput oleh PPSU, dibawa ke kantor kelurahan. Itu Bu ya. Baru nanti di kantor kelurahan ini akan dijemput oleh tim Rumah Sosial Kutub. Mas Dimas untuk penjemputan ada ketentuan nggak? Ada Bu. Ketentuannya yaitu minimal 5 dirijen. 5 dirijen baru bisa dijemput Bu ya. 5 dirijen secara kolektif, secara satu kelurahan itu bisa dijemput gitu. Nah, kalau ibu-ibu di sini kadang mungkin nanya Bu ya, Mas Dimas, ini minyak jelantah dikumpulkan buat apa sih Mas Dimas? Jangan-jangan ya. Nanti minyak jelantahnya malah dijernihkan lagi, malah dikonsumsi lagi, malah dijadikan minyak curah. Nah, kalau tidak kami jadikan minyak curah ibu-ibu sekalian, tapi kami jadikan yang namanya biodiesel. Biodiesel itu bahan bakar ramah lingkungan Bu ya. Itu biasanya digunakan untuk mobil-mobil yang besar Bu. Truk, tronton, fusuk, traktor dan lain sebagainya Bu ya gitu. Nah, Mas Dimas, dari tadi kok kita bahas sedekah-sedekah sih Mas Dimas?
sedekah minyak jelantah tiba-tiba ada 500 juta dana sedekah yang terkumpul. Itu dari mana Mas Dimas? Nah, kami punya namanya konsep sharing sedekah Ibu-ibu. Konsep sharing sedekah, Bu ya. Atau sederhananya Bu, setiap satu dirijen ini itu ada rupiahnya, ada nilainya, ada uangnya. Nah, cuman saya tidak mau bilang Bu itu ada uangnya. Kenapa? Karena ini Bu alasan utamanya adalah ini perjanjiannya, akadnya adalah sedekah, bukan jual beli Bu ya. Jadi kami tidak membeli minyak jelantah dari ibu-ibu sekalian, tapi kami mengajak masyarakat untuk bersedekah. Yang kedua, minyak jelantah yang satu dirijen ini adalah minyak jelantah dari banyak orang. Gitu. Ya, bisa jadi minyak jelantah dari satu RT, satu RW atau bahkan satu kelurahan. Nah, oleh karena itu Ibu, kami tidak mau menyebutnya ada uangnya, tapi kami menyebutnya ada nilai sedekah. Berapa Mas Dimas nilai sedekahnya? Yaitu 135.000 per dirijen. 135.000 per dirijen. Di mana nanti dana ini kami bagi dua Bu ya. Ya 60% atau 81.000 itu akan dikembalikan ke masyarakat. Bu ya. Jadi ya ditransfer balik lah Bu, ya dikelola tim penggerak. Nah, dari 81.000 ini Bu, harapan kami dana ini digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat. Apalagi itu Mas Dimas? Program pemberdayaan adalah program yang bisa membangun lingkungan ibu-ibu sekalian. Ya, contohnya gotong royong, sedekah yatim, santunan pangan, atau karena sekarang lagi COVID Bu ya, pengen dibuat untuk pengadaan masker, buat dapur umum, boleh banget Bu. Ya, boleh banget Bu ya gitu. Jadi memang dana yang dikembalikan ke masyarakat ini untuk membangun Bu ya, bukan untuk individu atau kelompok tertentu. Naik 40% atau 54.000 itu akan kami kelola sebagai lembaga lembaga zakat Bu ya. Di mana nanti ini akan kami salurkan kepada mustahik-mustahik yang ada di DKI Jakarta maupun Indonesia secara keseluruhan gitu Bu. Nah, di sini kami punya rekomendasi, Bu, ya. Punya rekomendasi dari pergunaan dana sedekah, Bu, ya. Tadi kan yang dikembalikan ke masyarakat ada 81.000. Benar nggak, Bu? Gitu. Nah, kadang-kadang di sini Ibu ada yang nanya, Mas Dimas, ini kalau digunakan beberapa untuk operasional boleh nggak, Mas Dimas? Gitu. Jawabannya boleh, Bu. Saran dari kami maksimum mentok-mentoknya paling banyak itu digunakan 20.000 untuk operasional. Bu ya, lebih tidak boleh, kurang boleh, Bu. Jadi kalau misal mau digunakan 20.000 untuk operasional boleh, kurang dari ini boleh, Bu. Lebih nggak boleh, Bu ya gitu. Nah, 61.000-nya itu digunakan untuk program-program, Bu. Ya, program penyaluran tadi, Bu ya, yang ada di kelurahan. Nah, kami juga sama, Bu, ya 54.000 di Rumah Sosial Kutub kami transparansi saja, Bu ya. Kami ambil sekitar 10.000 untuk operasional, Bu. 34.000 yang kami salurkan dalam bentuk program-program, Bu. Nah, ini sekarang Bu yang baru. Mungkin kalau sebelumnya yang kasih Ekbang belum ada, Bu ya. Tapi sekarang ada ini, Bu. Ada namanya Asnaf Fisabilillah, yaitu 10.000. Ini apa Mas Dimas? Ini adalah haknya dari untuk pihak kelurahan. Kami salurkan kepada pihak kelurahan gitu, Bu. Kenapa Mas Dimas pihak kelurahan? Gitu. Harapannya ini digunakan untuk program-program di tingkat kelurahan. Dan bukan cuma itu, Bu. Ya, kenapa ini juga kami salurkan kepada pihak kelurahan? Karena pihak kelurahan bukan cuma punya peran, tapi juga punya tugasnya, Bu ya. Tugasnya bukan cuma mengumpulkan minyak jelantah, tapi juga ada peran pencatatan di situ, Bu. Nah, apa saja Mas Dimas peran dan tugasnya ini, Bu? Ini slide terakhir, habis itu kita tanya jawab, Bu ya. Itu. Nah, dari pihak kelurahan itu mempunyai 3 peran, Ibu. Pertama, monitoring, kedua, controlling, ketiga, supporting. Apalagi itu Mas Dimas, link gitu ya. Nah, izin saya jelaskan sedikit Ibu-ibu. Jadi monitoring itu ya yang nanyain lah Bu, yang ngechat. Contoh RW 1 udah sedekah minyak jelantah belum? RW 2 monitor, RW 3. Nah, gitu ya. Yang kedua controlling. Controlling itu yang sedikit mikir Bu ya. Contohnya misalnya RW 1 bulan ini mengumpulkan 10 dirijen Bu. Tiba-tiba bulan depan bulan September mengumpulkan 8 dirijen. Kan berkurang 2 Bu ya. Nah itu ditanyain Bu, kenapa?
Yang ketiga adalah supporting. Supporting ini nanti yang membantu, Bu. Kalau misalnya ibu-ibu sekalian di wilayah ibu-ibu di RW-RW-nya membutuhkan bantuan penjelasan ulang. Nah, ibu-ibunya bisa, Bu, jelaskan. Nah, tapi sebenarnya kalau dilihat, Bu, perannya sulit, Bu, ya. Susah. Nah, santai saja, Bu. Tenang saja. Kenapa, Mas Dimas? Karena 3 hal ini juga akan dilakukan oleh tim Rumah Sosial Kutub. Loh, kok bisa, Mas Dimas? Bisa, Bu. Karena nanti akan saya buatkan grup WhatsApp, Bu, ya. Di mana isi grup WhatsApp itu ada saya, ibu-ibu sekalian, pihak kelurahan, dan tim admin kami, Bu. Nah, saya dan tim admin kami inilah nanti akan membantu, Bu, ya, untuk memonitor, mengkontrol, dan juga mensupport program sedekah minyak jelantah yang ada di wilayah ibu-ibu sekalian. Nah, ini juga yang baru, Bu, sekarang. Jadi nanti dari pihak kelurahan itu akan memberikan laporan, Bu, ya, laporan pengumpulan minyak jelantah ke pihak kecamatan dan juga saya, gitu. Laporannya sederhana kok, Bu, simple. Berapa banyak minyak jelantah itu kumpul, dananya berapa, dan digunakan untuk apa saja. Nah, kalau dari pihak wilayah bagaimana, Mas Dimas? Dari pihak wilayah atau RW itu mengumpulkan minyak jelantah dari sektor ini, Bu. Rumah tangga dan pedagang. Ya, gitu. Nah, kalau untuk UMKM secara teknis misalnya nanti mau dipegang oleh pihak kelurahan nggak apa-apa, Bu. Karena kan kalau UMKM itu kan kadang membutuhkan surat menyurat, Bu, ya, administrasi. Nah, nanti bolehlah untuk UMKM secara teknis dipegang atau dihandle oleh pihak kelurahan. Untuk rumah tangga dan pedagang itu dihandle oleh PKK wilayah, gitu, Bu, ya. Nah, sebenarnya 3 sektor inilah, Bu, yang dikontrol, monitor, dan support oleh pihak kelurahan. Jadi kalau kita lihat, Bu, ya, pihak kelurahan adalah inti jantung dari program ini. Itu, Bu. Karena tadi tugasnya plus-plus, perannya plus-plus, Bu, ya. Makanya tadi, Bu, ada plus 10.000 yang kami salurkan kepada pihak kelurahan. Nah, baru yang terakhir, Bu, sama, Bu, ya. Pihak kelurahan, pihak RW, maaf, pihak RW atau pihak wilayah itu akan memberikan laporan kepada pihak kelurahan setiap bulan. Jadi laporannya ini berjenjang, Bu, ya. Dari RW ke kelurahan, ke kecamatan, juga ke kota, gitu, Bu. Nah, itu saja, Bu, pemaparan materi dari saya, Bu, ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Bu, gitu. Nah, di sini ada alamat kantor kami, Bu. Kantor kami ada di Lenteng Agung, Bu, ya, gitu. Jadi nanti kalau Ibu main nih, kunjungan ke Lenteng Agung, mau datang ke kantor kami silahkan, ya, gitu. Nah, di sini ada nomor saya, Bu, ya. Jadi nanti kalau Ibu-ibu misalnya ada pertanyaan, ada saran, ada yang mau didiskusikan, silahkan, Bu. Nanti bisa saya bantu ketikkan nomor saya ini di kolom chat, Bu, ya, gitu. Nah, kalau di bawah ini merupakan sosial media kami, Bu. Di mana di sosial media ini kami punya Facebook dan Instagram, ya. Kami di sini mengupload, Bu, ya, semua kegiatan kami setiap harinya, ya. Kalau misalnya ada penyaluran, kami sertakan, Bu, infonya lengkap di situ. Penyalurannya kepada siapa, berupa apa, berapa banyak, di mana dan kapan itu ada. Nah, kalau yang ujung kanan ini, Bu, itu website kami, rumahsosialkutub.org. Ini lebih lengkap lagi, Bu. Bukan cuma ada laporan kegiatan, tapi ada laporan keuangan, gitu, ya. Nah, kalau ibu-ibu misalnya, Bu, penasaran, kepo, Bu, ya, dengan laporan keuangan ada di Rumah Sosial Kutub, silahkan buka saja, Bu. Bisa di-download loh, Bu, gitu. Nah, itu saja, Bu. Tapi izin, Bu, sebelum saya tutup, saya biasa melakukan 2 hal. Yang pertama, saya menampilkan video. Tapi karena ini via Zoom, Bu, ya, saya takut nanti suaranya putus-putus, gambarnya pecah-pecah, jadinya nanti saya kirimkan via WhatsApp saja. Yang kedua, sebelum saya tutup, saya mau menampilkan, Bu, 2 slide tambahan berupa format pengumpulan datanya. Karena saya tidak mau, Bu, nanti misalnya ada paradigma negatif, Bu, ada omongan yang negatif, "Mas Dimas, ini data yang dikumpulkan data apa? Jangan-jangan data yang aneh-aneh lagi." Nah, saya nggak mau ada yang seperti itu. Makanya saya tampilkan 2 slide lagi, Bu, ya, gitu. Nah, ini, Bu, ini format pengumpulan datanya yang sudah saya siapkan, Bu, ya, boleh diperbanyak, gitu, Bu. Nah, yang pertama di sini nanti ada nama kelurahan, bolehlah diisi nanti nama kelurahan, Kelurahan Gandaria Utara. Nama PIC-nya siapa, nomor HP-nya berapa. Setelah dicatat, Bu, ya, nanti boleh, Bu, dicatat juga berapa jumlah UMKM, berapa jumlah RW yang aktif, dan berapa jumlah RW yang tidak aktif di Kelurahan Gandaria Utara. Setelah dicatat berapa jumlahnya, Bu, boleh, Bu, dijabarkan, Bu, ya, gitu. Yang pertama daftar UMKM, Bu, ya. Di sini ada daftar UMKM, bentuk UMKM, nama pemilik, dan nomor HP. Contohnya Pak Nanang jualan pecel lele, Bu. Nah, berarti UMKM 1 bentuknya ya pecel lele, Bu, ya.
nama pemiliknya Pak Nanang, nomor HP-nya berapa. Itu. Nah, sama Bu untuk halnya RW dijabarkan juga Bu ya. Di sini ada daftar RW, statusnya apa, nama ketua RW-nya siapa, nomor HP-nya berapa. Jadi misalnya RW 1 statusnya apa? Aktif, tidak, nama ketua RW siapa, nomor HP-nya berapa. Nah, gitu Bu. Itu saja Bu pemaparan materi saya. Selanjutnya kita tanya jawab diskusi atau saran Bu ya. Boleh banget. Bagaimana Ibu? Bu, nggak pada ngantuk Bu ya. Jamnya siang, habis makan siang Bu ya. Jam tidur siang lagi, Masya Allah. Sudah paham, Mas. Sudah paham Bu, Masya Allah. Kalau ada yang mau tanya silakan Bu. Saran juga boleh Bu, yang malu-malu. Kalau ibu-ibunya malu, bolehlah Bu. Nanya di kolom chat Bu, diketik Bu, nggak apa-apa. Jadi ini mulai kapan, Mas? Nah, sebenarnya ini udah mulai lama Bu. Ya, cuman ini kita bisa mulai dari hari ini juga bisa gitu Bu. Ya, ini jadi hanya melanjutkan Bu, melanjutkan program Sedekah Minyak Jelantah yang sudah berjalan Bu sebenarnya di Gandari Utara. Kalau di data saya Gandari Utara udah aktif loh Bu, udah jalan. Ya, totalnya ada 4. Nah, totalnya tuh Bu ada 48 dirijen Bu, bahkan yang sudah Bu. Ya, itu tahun 2021 saja Bu itu. Gimana Bu? Ada yang mau ditanyakan Bu? Atau saran boleh banget Bu. Kira-kira di tempat Ibu sudah berjalan belum Bu? Sedekah minyak jelantahnya Bu? Di RW 2 sudah, RW tapi 2 di sudah. ya di apa namanya di drop di RT 5 yang ngedrop RT 5 sudah lama dari tahun lalu kalau nggak salah. Ya, emang udah lama Bu. Ya kan? Ya. Saya suka saya suka bekas-bekasnya saya kirim ke sana. Saya bekas masak saya kirim ke kader Dawis di RT 5. Oh, di RT 5 Bu ya, Masya Allah. Iya. Nah, kira-kira di tempat Ibu ada kendala Bu sedekah minyak jelantahnya? Oh, kalau saya sih cuman karena saya tahu di RT 5 itu kader Dawisnya kan waktu itu Bu RT-nya yang ngambil ke kelurahan. Saya bilang sama Bu RT ada drigen buat ngumpulin sedekah jelantah. Terus Bu RT-nya ngambil. Nah, diserahkanlah kepada Dawisnya. Karena saya tahu, jadi sebatas saya tahu ya punya saya aja saya kasih beliau, tapi jalan sih insya Allah. Cuma saya belum kontrol lagi dananya untuk apa dan apa lagi belum saya kontrol lagi karena pikiran saya mindset saya saya udah bersedekah gitu. Tapi karena kalau udah tahu kayak gini kan nanti saya akan tanya kepada Dawisnya atau kepada RT-nya. Gitu. Oke, siap. Terima kasih Bu Farida ya, Masya Allah. Ya. Oke Ibu, yang lain ada yang mau ditanyakan, didiskusikan atau saran Bu? Boleh banget Bu. Ada ibu-ibu, ada yang mau tanya nggak? RW 12 gimana ya? RW 12? RW 12 setahu saya juga jalan Mas. Terus RW-nya Lita juga udah kalau nggak salah. Ya, RW 14 juga ya, RW 14. Gimana ada yang RW 12 atau RW 14, ibu-ibu? Oke. Mungkin selagi ayo teman-teman udah pada ngerti. Udah pada ngerti Bu ya, gitu. Ya. Nah, mungkin Bu ada tambahan Bu ya, tadi sebenarnya ada materi Bu yang sengaja Bu saya lewatkan Bu gitu. Harapannya ada yang bertanya tapi tidak Bapak saya tambahkan Bu ya. Yaitu apa Mas Dimas? Yaitu jenis minyak jelantah yang boleh dikumpulkan Bu. Mungkin ibu-ibu ada yang bertanya kan tapi malu-malu Bu ya. Mas Dimas, ini minyak jelantah dikumpulkan minyak jelantah seperti apa? Apakah harus yang bening, yang setengah bening atau yang udah hitam-hitam Mas Dimas? Kadang kalau kita habis goreng ikan asin atau fried chicken Bu ya, ada bekas remahannya, bekas tepungnya, itu boleh nggak Mas Dimas dikumpulkan? Nah, gimana Bu? Jawabannya boleh Bu. Jadi minyak jelantah yang dikumpulkan itu semua jenis minyak jelantah. Mau dari minyak jelantah yang bening, setengah bening, yang hitam-hitam, bahkan kalau ibu-ibu goreng fried chicken atau ikan asin Bu ya, ada bekas remahannya dan tepung, itu langsung saja dikumpulkan Bu, tidak perlu disaring. Tidak perlu disaring, langsung dikumpulkan
Bu ya. Yang penting jangan ada kepala ikan tongkol, Bu ya, atau tulang ayam, itu beda cerita, Bu. Ya itu diambil dulu lah, Bu, kalau tulang ayam sama ikan tongkolnya, Bu ya. Tapi kalau remahan tepung-tepungnya, Bu, boleh gitu. Yang kedua, Bu, beberapa minggu yang lalu ada yang bertanya kepada saya, Mas Dimas, ini sebelum saya sampaikan, mohon maaf, Bu ya, mohon maaf lebih dulu. Mas Dimas, ada yang nanya, Bu. Kalau misalnya Mas Dimas, minyak jelantahnya habis goreng daging babi, Mas Dimas, boleh nggak dikumpulkan? Nah, gitu, Bu. Ada yang bertanya sama saya, Bu, gitu. Nah, jawabannya boleh, Bu. Jadi, mohon maaf, Bu ya, kalau misalnya di tempat Ibu ada pedagang nih, atau ada yang non-muslim, Bu ya, habis goreng daging babi, misalnya mau ikut sedekah minyak jelantah, itu boleh, Bu, dikumpulkan. Kenapa? Karena minyak jelantah ini tidak dikonsumsi ulang, Bu ya, tapi dijadikan biodiesel, ya Bu ya, untuk bahan bakar gitu. Jadi nanti bisa dikumpulkan juga, ya mungkin nanti secara teknisnya bolehlah ibu-ibu misalnya jerigennya dipisahin boleh, atau nanti jerigennya diberi tanda boleh, Bu ya, untuk meningkatkan kehati-hatian. Itu nanti teknisnya bebas, Bu. Tapi intinya kalau nanti minyak jelantahnya mau dikumpulkan boleh, Bu ya, gitu. Bagaimana, Bu? Ada yang mau ditanyakan lagi, Bu? Saran, Bu? Boleh banget, Bu. Mas Dimas, bisa nggak gini, Mas Dimas? Nah, gitu. Atau di Kelurahan Gandari Utara butuh dirijen tambahan nggak, Bu? Ibu. Oh, Ibu. Butuh dirijen tambahan, Bu? Biar saya jadwalkan, Bu, untuk pengiriman dirijen kosongnya, misalnya kalau dari Keluarga Gandari Utara membutuhkan itu, Bu. Gitu. Mungkin kalau jerigen tambahannya Mas Dimas, nanti kan mungkin Bu Lurah bisa mengkoordinir dari Pokja 3-nya, apakah nanti ada sebagai PIK-nya itu mungkin ada dari RW lain yang mau gitu. Jadi kita bicarakan dulu, boleh kan menyusul? Boleh, Bu, boleh banget. Kalau menyusul juga boleh gitu. Jadi dari Keluarga Gandari Utara mau didiskusikan dulu, Bu ya, untuk berapa misalnya kebutuhan tambahannya, boleh banget, Bu, gitu. Nanti bisa habis itu dihubungin ke saya, Bu ya, nanti bisa saya jadwalkan gitu, Bu. Iya, Mas, siap, Mas. Oke, siap, Bu Setiawati. Oke, ada, Bu, yang mau ditanyakan, diskusikan, atau mungkin ada yang mau disampaikan dari Ibu Setiawati selaku Ketua TPPKK, atau tadi Pak Lurahnya Muhammad Hasan, ada yang mau disampaikan, Bu? Pak, silakan, Bu. Nambahin sedikit kali, Mas ya. Boleh, Ibu, boleh banget. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Kita udah lama banget ya nggak ketemu karena situasi pandemi COVID-19 ini. Dan alhamdulillah kita saat ini bisa bertemu di Zoom meeting mengenai Kampung Tersenyum, sedekah minyak jelantah di wilayah Kelurahan Gandaria Utara khususnya maupun Kota Administrasi Jakarta Selatan. Saya mengharapkan agar ibu-ibu untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan pengumpulan sedekah minyak jelantah ini, karena istilahnya barang itu adalah barang yang sudah tidak terpakai atau limbah ya. Alangkah baiknya kan apabila kita kumpulkan dan apalagi itu kita sedekahkan, dan yang tadi dibilang bukan berarti ada uangnya, tapi artinya ada Yayasan Kutub ini, Rumah Sosial Kutub ini. Maka oleh karena itu saya mengharapkan lagi agar ibu baik itu kader Jumantik, kader Posyandu dan yang lainnya agar bisa ikut berpartisipasi. Nanti kalau memang ada kendalanya bisa kita hubungi langsung ke Yayasan Sosial Kutub ini, khususnya nanti saya hubungi Mas Dimas lagi ya Mas ya. Boleh banget Ibu. Ya, saya rasa itu dari saya. Terima kasih atas ibu-ibu, partisipasi ibu yang mengikuti meeting ini. Semoga bermanfaat di meeting siang ini. Itu aja dari saya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih kepada Ibu Setiawati ya.
atas himbauannya Bu. Masya Allah. Mungkin dari Pak Lurahnya ada yang mau disampaikan, Pak, Bapak Muhammad Hasan. Iya Mas, bapaknya rapat. Oh, lagi Rapat kecamatan. rapat. Masya Allah. Rapat kecamatan ya. Ya. Oke. Ya. Bu, ada pertanyaan lagi Bu sebelum saya tutup Bu. 1 menit lah saya tunggu Bu, 1 menit 2 menit. Cukup paling. Cukup Bu ya? Oke, Masya Allah. Kalau misalnya cukup Bu, mungkin izin saya mengingatkan Bu ya. Di sini ada link presensi atau link absensi Bu ya buat siang hari ini. Jadi tolong diisi Bu. Nah ini di kolom chat saya kirimkan lagi link presensinya Bu. Yang kedua, izin saya tinggalkan nomor HP saya Bu ya di kolom chat. Tahu-tahu misalnya kalau ibu-ibu ada pertanyaan atau ada diskusi Bu ya. Misalnya ingatnya baru besok Bu. Nah tidak apa-apa, hubungin saja saya Bu. Ya, insya Allah saya juga kalong Bu. Saya jam 9 jam 10 malam tuh belum tidur. Jadi kalau ibu jam 8, jam 9 mau telepon, mau WA silahkan Bu ya gitu. Nah ini di kolom chat juga saya kirimkan nomor saya Bu ya gitu. Nah Bu itu saja Bu pemaparan materi Bu ya buat hari ini. Pertama saya mau mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang hadir pada hari ini dan juga buat tadi Pak Lurahnya Bu ya. Bu Setiawati mohon izin nanti titip salam saya Bu ya buat yang lain. Buat kasih Kesra, kasih Ekbang, ataupun semua yang ada di keluarga Gandaria Utara, mohon titip salam saya Bu. Yang kedua, Ya Mas, baik. Yang kedua saya mohon dibuka pintu maaf Bu ya. Kalau masih ada kekurangan di sana sini, kalau mungkin ada kata-kata yang tidak enak didengar atau salah kata Bu ya gitu. Yang ketiga yang terakhir saya doakan ibu-ibu yang hadir pada hari ini semuanya diberikan kesehatan selalu Bu. Dilancarkan rezekinya, anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Kalau saat ini ada keluarga yang sakit, diangkat dan disembuhkan penyakitnya Bu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Itu saja Bu dari saya. Akhirul kalam saya akhiri wabila wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, mungkin kita bisa sesi foto dulu Bu. Ibu-ibu kalau misalnya kameranya mau dibuka boleh Bu ya. Benerin jilbabnya dikit-dikit boleh Bu, tapi jangan dandan Bu ya, ntar sampai maghrib kalau sampai dandan Bu. Oke, ini izin saya ambil foto Bu ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi Ibu, mungkin ada gaya lain. 1, 2, 3. Oke, sudah Ibu ya. Dan saya ambil fotonya, nanti insya Allah Bu, rekamannya, materi, dan juga foto ini akan saya share ke Ibu ya, biar nanti Ibu-Ibu bisa baca ulang atau tonton ulang. Itu Ibu, terima kasih banyak ya Ibu-Ibu. Salam sehat selalu. Ya, terima kasih semuanya. Ini Zoom meetingnya izin saya akhiri Bu ya. Izin saya akhiri. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.